Ya, selamat malam untuk teman-teman semua. Apa suara saya terdengar jelas? Selamat malam, Mas. Sudah terdengar suaranya. Ya, selamat malam Bu Dea. Malam, iya. Ya, oke. Mohon izin Bu, ini baru Ya. mahasiswanya baru beberapa yang masuk, karena masih Mm-mm. sebagian ada yang praktik. Mungkin nanti nyusul Bu, masuk ke Zoom roomnya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Saya juga mohon izin ini, saya ngezoomnya dari luar, soalnya lagi di luar kebetulan. Iya, baik Ibu. Iya. Sebelum saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin teman-teman, mungkin sebagian sudah ada yang kenal saya ya, dan mungkin sebagian masih yang belum kenal ya. Bu Dea mohon izin perkenalkan, nama saya Mas Aldi. Saya yang akan memandu teman-teman bunda-bunda semua untuk kelas malam hari ini. Oke, Ya, salam kenal Mas Aldi. Berarti ini eh, giliran ya dari Mas siapa yang kemarin? Mas Adiu. Mas Adiu sama Mas Alti nih Bu. Iya, terima Iya. kasih. Ya, ya mohon izin Bu, bisa langsung memperkenalkan diri Bu untuk teman-teman semua ini budak-budak biar pada kenal Ibu. Oh, ini beda lagi ya siswanya ya? Ini kita keperawatan nih Bu. Ya, maksudnya bukan yang minggu lalu, beda lagi orang-orangnya. Masih sama Ibu, masih Oh, sama. masih Iya, sama, ya. iya. Mohon izin saya perkenalan lagi ya. Kalau Baik masih Ibu. sama, tahu ada teman-teman yang baru bergabung gitu. Iya. Saya Dea, Mas dari Baik. Sumber Waras. Eh, Boleh panggil saya tetap Bu Dea aja atau Mbak Dea, silahkan, nggak masalah buat teman-teman. Sama-sama nanti kita sharing aja ya pembelajaran hari ini karena bentuknya saya juga bukan, mohon izin, bukan saya menggurui nanti tentang ini, tapi saya hanya berbagi tips and trick bagaimana cara mengerjakan soal gitu ya. Baik Ibu, makasih Ibu. Ya, Sama-sama. sebelum kita memulai, saya akan tampilkan terlebih dahulu ya tentang materi yang akan kita bahas dan kita kerjakan soal-soal malam hari ini. Ya, soalnya masih sama ya teman-teman dengan minggu lalu tentang maternitas karena memang saya mendaftarkan diri di Voko ini untuk bidang maternitas saja. Malam ini cuma 5 soal ya seperti biasa. Iya, enggak Ibu. Baik Ibu, saya tampilkan ya Ibu. Oke. Ya, apakah soal sudah tampil Ibu materinya Sudah Ibu? Mas, sudah terlihat. Oke. Teman-teman, bagaimana? Apakah jelas terlihat? Ya, untuk teman-teman, bunda-bunda, kakak-kakak sekalian, sudah jelas? Ya, sudah tampil ya semua ya. Oke, baik Ibu. Ya, Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan soal, saya ingin memberitahu lagi ya, satu soal di mana bunda-bunda, teman-teman semua akan mengerjakan satu soal 1 menit ya. baik. Ya, akan langsung Bisa mulai Bu. dimulai? Ya, Ya, oke soalnya sudah teman-teman. tampil ya. Ya, soalnya sudah tampil. Mohon sebelum kita mulai waktu pengerjaan, teman-teman harap diingat bahwa setiap soal hukum itu punya kata kunci. Jadi, saat teman-teman akan mengerjakan, cari kata kuncinya terlebih dahulu, temukan kata kuncinya, lalu teman-teman membaca dengan cepat, maka akan menemukan jawabannya. Tapi ingat, jawabannya itu bukan yang dicari, bukan cari yang paling benar, tapi cari yang paling tepat. Karena dari setiap option itu bisa memuat atau bisa dikatakan jawaban yang benar. Namun yang kita minta di sini adalah yang paling tepat. Jadi itu tips and trick saya ingatkan kembali ke teman-teman. Ya, boleh kita Oke, mulai. baik Ibu, terima kasih tip and tripnya. Ya, untuk bunda-bunda, teman-teman bisa langsung menjawab. Soalnya 1 menit dimulai dari sekarang ya.
Ish. Oke, tuh teman-teman semua bunda-bunda boleh bisa langsung jawab di kolom chat. Saya hitung mundur dari sekarang ya. 3, 2, 1. Silakan menjawab bunda-bunda. Ayo, mana nih? Belum ada nih. Kalau kemarin udah kayak yang set 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 masuk. Ya, oke, diawali sama Bunda Erni ini. Untuk teman-teman lain, bunda-bunda lain bisa langsung menjawab. Ya, suara saya terdengar ya, untuk Terdengar, teman-teman Mas? bunda-bunda. Ayo, teman-teman Ya, yang lain. teman-teman yang lain, semangatnya. Yang baru join juga ini. Gak apa-apa. Bisa langsung Yang baru menjawab. join silahkan baca dulu ya soalnya ya. Apa masih pada kegiatan ya ini, Bu? Ya? Masih belum fokus ya, Ibu? Mungkin ada yang lagi dinas apa kali ya, nggak apa-apa, biar sambil-sambil aja ya. Ya, baik, Bu. eh Apa? Biasanya kalau kayak minggu lalu saya kalau sudah ada yang jawab itu saya minta satu volunteer, satu orang membantu menyampaikan pendapatnya kenapa atau alasannya kenapa memilih jawaban tersebut. Karena di sini ada Ibu Erni, saya Ya, mohon kesediaannya mungkin Bu Erni bisa bantu kita jelaskan dulu kenapa nih alasannya nih Bu Erni pilih jawabannya B. ya Bu Erni bisa bantu menjawab alasannya kenapa bilang B atau Oke, tadi? terima kasih. Maaf ini juga di jalan ya, Ya, nggak agak apa-apa. ramai. Jadi saya milih B untuk menghindari berdiri lama dari ini yang diminta intervensi yang tepat dan di sini kata kuncinya adalah usianya sudah hamil 37 minggu dan ada kaki sering pegal, kemudian ada varises ekstremitas. Nah, di sini dengan berdiri lama saya kira akan menekan ya dari pembuluh darah balik sehingga naik kaki bisa menyebabkan kaki pegal karena asam laktat mungkin tidak bisa terpecahkan dan juga arus aliran balik ke jantung juga akan memperberat dari varisesnya tersebut. Ya, Terima kasih. terima kasih Ya, Bu. Gimana nih Mas? Langsung dijelasin Mas? Apa tunggu lagi ada yang menjawab? ya, terima kasih Bu Erni telah bantu menjawab alasannya kenapa bilang B. Ya, untuk teman-teman nih, bunda-bunda semua, bapak-bapak, bisa bantu menjawab ini kenapa memilih soal B atau ada mau menjawab lagi nih Ya, jawaban atau yang ada beda? jawaban lain? Ya, apa langsung izin aja ya Bu? Langsung dijelaskan soal nomor 1? Boleh, boleh Mas. Ya, Kita geser ya, jawabannya. baik Bisa Ibu. lihat. Oke, Ya, baik. Tadi terima kasih Bu Erni ya, jawabannya tepat gitu. Intervensi yang kita berikan itu adalah hindari berdiri lama. Jadi tadi kata kuncinya sudah benar di situ. Usia kehamilannya sudah 37 minggu, artinya sudah masuk trimester 3, sudah cukup besar usia kehamilan. Kemudian ada lagi data kakinya sering pegel dan data objektifnya yang tampak itu adalah adanya varises pada bagian ekstremitas. Nah, si varises ini kan terjadi itu karena pembengkakan ya, yang disebabkan oleh penumpukan darah, penggumpalan darah pada bagian pembuluh darah yang saat itu terjadi varises. Jadi ada penggumpalan. Nah, apabila si ibu terlalu lama berdiri gitu, itu dapat menyebabkan tekanan lebih lama lagi sehingga bisa menyebabkan terjadi penumpukan darah atau penyumbatan pembuluh darah pada area yang lainnya gitu, pada tungkai gitu kan, terutama pada betis gitu. Selanjutnya dengan pilihan jawaban yang lain,
kalau misal kita sarankan dia pakai stocking itu pada saat hamil juga tidak dianjurkan. Itu dia hampir sama dengan berdiri lama, jadi mirip, jadi sama-sama menekan. Kalau stocking itu kan bentuknya menekan, makanya dia tidak dianjurkan. Malah bisa menyebabkan juga penumpukan pembuluh darah pembekuan darah pada pembuluh darah di area yang lain, tidak hanya pada bagian ekstremitas tersebut. Lalu pada saat kita minta dia untuk meluruskan kaki saat duduk, sebenarnya itu kurang efektif kalau untuk intervensi varises. Tapi biasanya kalau usia kehamilan sudah 37, itu kan rata-rata ekstremitasnya bengkak gitu ya, mengalami pembengkakan. Nah, dengan kita minta untuk luruskan kaki saat duduk, itu biasanya meringankan beban atau tekanan pada tumpuan pada ekstremitas agar tidak terjadinya penumpukan cairan yang berlebih gitu. Lalu kalau misalnya gunakan guling saat tidur, itu biasanya kalau kita temukan adanya varises pada area genitalianya gitu. Itu intervensi yang bisa diberikan kalau ada varises pada area genitalia. Nah, tinggikan kaki saat istirahat juga biasanya kurang tepat untuk yang adanya varises gitu ya, karena itu hanya membantu untuk melancarkan peredaran darah baliknya. Itu hanya yang untuk kita bantuannya, tapi tidak untuk meringankan atau mengatasi varises pada ekstremitas. Itu, Mas. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya soal nomor 1. Ya. Untuk teman-teman bunda-bunda semua, pada fokus ya ini di Zoom ya, di soal nomor 1 pembahasannya ya. Biar kita lanjut ke soal nomor 2 lebih semangat lagi nih. Dan pada memahami ya. Semoga yang tadi Ibu Dea memberikan tripnya bisa memahami soal-soal hukum nanti ya. Nah, betul. Nanti kayak Ibu tadi cari dulu kata kuncinya di mana, nanti baru kita pilih jawabannya. Jadi supaya menghemat waktu teman-teman untuk tidak terkecoh dengan soal seperti itu. Baik Ibu, oke. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Ya Bu, kita Ya, lanjut ke soal nomor 2 ya. boleh. Oke, saya izin tampilkan. Ya. Soal nomor 2 saya akan tampilkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan bunda-bunda teman-teman mengerjakan. Apakah ada data pemeriksaan AMPAR yang harus diadaptasi di atas seorang perempuan? Oke, nomor soal 2 akan segera habis. Bisa langsung dijawab bunda-bunda teman-teman semua di kolom chat. Ya, untuk soal nomor 2-nya saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Soal habis. Ya, Pak Bambang menjawab D. Kak Erni D. Yuk, untuk teman-teman lain, bunda-bunda lain, bapak-bapak lain. Ya, bisa langsung menjawab soal nomor 2 di kolom chatnya. Kak Siti D. Baru 4 orang ini yang menjawab. Yuk, teman-teman lain, bunda-bunda lain, bapak-bapak lain. Ya,
bisa bantu? Ya. Untuk Pak Bambang ini bisa bantu menjelaskan Pak Bambang soal nomor 2, kenapa pilihan yang D Pak Bambang? Ya, saya mencoba ya Pak. Kan Ya, Ya, ini Apgar ya. silakan. Ya, Oke, mencoba ya Bu. Ini kan Apgar, jadi ya, Aperian, Pulse, Grimace, Activity, dan respiratory. Respiratory ya. Kalau Ya, melihat dari ini kan saya lihat apa itu pulsnya yang belum ada nadinya. Jadi ya. belum menunjukkan angka di situ. Jadi gitu Pak, terima kasih. ya, terima kasih Pak Oke. Bambang. Ya, untuk teman-teman lain nih, saya lihat sebelum-sebelumnya di Zoom perawat Pak Bambang ini yang paling aktif nih ya. Untuk bunda-bunda lain nih, ayo lebih semangat lagi untuk teman-teman lain. Ya, kenapa nih pilihannya Dek? KR nih mungkin bisa bantu lagi menjawab. Ada pilihan yang berbeda nggak, Mas? Masih kompak ini Bu sama ini Bu De. Oke, Mungkin kompak. sebagian belum ada yang jawab, masih ada yang bingung nih Bu. Cara trip and tripnya nih Bu. Baru 4 orang ini Bu yang jawab. Iya nih, artinya berarti 1 menit menjawab soalnya mereka masih belum cukup ya, Mas ya? Iya Ibu. Masih Iya, nggak kurang paham apa-apa. kayaknya Ibu. Iya, kalau yang cepat jawab itu berarti dia sudah mampu menguasai menjawab soal dalam waktu 1 menit. Iya. Ya ini untuk bunda-bunda lain nih, teman-teman lain nih ya. Kak Toms ini bisa bantu menjawab Kak Tom? Ya, Kak Siti. Bu Erni mungkin bisa bantu lagi menjelaskan kenapa pilihan yang D, Bu Erni? Oke, terima kasih. Ya, Oke, silakan. sama kayak Pak Bambang J. Memang Iya, appearance itu Apgarnya kurang di pulsnya. Kalau yang respiratory cukup dengan bayi menangis kuat sudah cukup. iya, Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya, Erni. Oke, baik Bu. Untuk nomor ya, soal nomor 2 bisa langsung dijelaskan. oke, oke, baik. Ya, di sini kasusnya itu adalah pemeriksaan pada bayi baru lahir karena dia kalau untuk pemeriksaan Apgar itu kan di menit pertama dan 5 menit kemudian ya kan untuk kita tahu berapa skor Apgarnya. Nah, dengan data yang kita dapat di sini bayinya menangis kuat gitu. Kemudian gerakannya cukup aktif, ekstremitas tampak membiru, refleks tubuhnya baik. Nah, di sini ada yang kurang memang gitu untuk melengkapi karena pertanyaannya adalah untuk melengkapi pemeriksaan Apgar apa yang harus kita tambahkan atau pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan. Di mana di sini Apgar itu adalah A-nya appearance atau warna kulit. Kemudian pulse-nya belum ada, denyut jantungnya belum ada datanya di situ. Kemudian denyut jantung atau denyut nadi ya. Lalu grimace, refleks geraknya di sini juga sudah ada tadi datanya. Lalu aktivitas ototnya sudah ada pergerakan bayinya aktif gitu. Untuk pernapasannya juga dia menangis kuat artinya tidak ada masalah. Lalu yang memang untuk kita lengkapi datanya adalah jantung atau frekuensi nadi untuk mengetahui Apgar skor di menit pertama pada bayi baru lahir tersebut. Itu. Kalau soal ini mungkin tidak terlalu mengecoh ya sebenarnya teman-teman karena ini hanya meminta datanya saja dari pemeriksaan Apgar. Apa nih yang belum sehingga kita tahu bahwa oh kalau dapat data ekstremitas tampak biru berarti itu bagian dari appearance atau warna kulit. Harusnya kan warnanya mungkin merah keseluruhan. Kemudian grimace gitu. Itu apa sih? Berarti datanya refleks tubuhnya baik. Di sini sudah ada activity-nya, gerakannya aktif, pernapasannya dia menangis kuat gitu. Nah, yang belum ada yaitu adalah data tentang denyut nadinya, artinya pulse gitu. Makanya pilihan jawabannya adalah frekuensi nadi. Begitu, Mas. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk penjelasan dan jawaban soal nomor 2. Ya, untuk teman-teman, bunda-bunda semua, ya dong semangat ini untuk soal nomor 3 ini ya. Semoga di soal nomor 3 pada paham ya ini ya. Di soal nomor 3-nya. Baik Bu, bisa langsung saya tampilkan soal nomor 3-nya Bu. Boleh, silakan. Oke, ya. Untuk teman-teman semua, saya hitung mundur ya. Soal nomor 3-nya akan saya tampil. 3, 2, 1. Silakan mengerjakan.
Oke, waktu akan saya hitung mundur. Soal nomor 3 habis ya untuk teman-teman muda semua. Bisa langsung menjawab di kolom chat. 3, 2, 1, silakan menjawab. Ya, Pak Bambang lagi nih yang mau awal ini. D. Langganan. Iya, Kalau di minggu lalu itu siapa ya? Saya lupa. Mbak kakak-kakak juga. Mbak siapa gitu. Mbak Irnes ya, Irnes ke. Iya, itu langganan juga itu. Iya, Mbak. kayaknya kayak dia belum Biasanya join yang nih, Bu. semangat itu biasanya memang yang bapak-bapak, ibu-ibu, yang mbak-mbak gitu. Nah, yang adik-adik kita ini nih, mana nih Iya, suaranya nih? jangan sampai kalah semangat ini sama Pak Bambang ini. Yo. Mm-mm. Ya, untuk teman-teman semua, mudah-mudahan semua bisa langsung menjawab di kolom chat. Baru Pak Bambang aja ini menjawab. Iya, apakah teman-teman semua nih masih ada di room di Zoom ini? Apa bingung? Bingung lihat Oh, soalnya, datanya mungkin kebanyakan nih datanya nih gitu. Jadi bingung apa ya? iya ini Bu. KRNI A, Kasiti A ini Bu. Ada 2 pilihan nih Bu. Untuk teman-teman lain Iya. nih, belum ada nih jawabannya nih. Kan Wahyu A. Ayo teman-teman lain, semangat, pasti bisa. Ya, Pak Bambang bisa langsung bantu menjelaskan Pak Bambang ini soal nomor 3-nya kenapa pilihan yang D ini Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak. Saya mencoba memilih D, tidak Ya. memilih hipovolemi ya. Mm-mm. Walaupun tensinya rendah, konjungtiva anemis, kulit tampak pucat. Karena di sini saya melihat ABCD, Pak. Jadi antropometrik, biochemical, clinical, dan dietere. Jadi Mm-mm. dieterenya sudah ada. Terus walaupun clinical sign-nya belum ada, tapi kan data-datanya berat badan dan sebagainya. Terus kemudian ada tampak pucat, anemisnya kan karena mual dan muntah atau makannya kurang. Jadi kami lebih ke arah defisit nutrisi. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih Pak Bambang atas Terima penjelasannya kasih soal Pak nomor 3. Bambang. Ya, ini untuk soal nomor 3 yang jawabannya A ini, Kak Erni, Bunda Erni bisa Nah, bantu boleh menjawab nih. Bunda Erni? Menarik nih yang berbeda jawabannya nih. Ya, Bunda Erni atau Bunda Siti Terima bisa kasih. bantu. Memang ini saya juga bingung juga ya memilih divisi nutrisi seperti yang diutarakan Pak Bambang ABCD. Tapi kalau kita melihat dari dulu memang ABCD, tapi kita sekarang menggunakan SDKI. Saya defisit nutrisi sepertinya kalau nggak salah, kalau yang mayor itu harus ada penurunan dari berat badan 10%. Ya, betul Kalau Ibu. nggak salah di objektifnya gitu. Jadi saya lebih memilih ke nausea, di mana di dalam mayor itu ada mual, muntah, kemudian juga ada pucat kayaknya kalau nggak salah. Terus Ya, berat badannya tidak begitu signifikan untuk turunnya. Terima kasih. Terima kasih oke. Bunda Erni. Ya, Oke. untuk teman-teman semua, apa masih ada nih yang membantu menjelaskan kenapa soal nomor 3 pilihannya A nih, Kak Siti atau Kak Nur Wahyuni? Atau kita langsung membahas ini sama Bu Dea ini? Ya, gimana? Ya, Bunda, apakah ada yang masih mau bertanya ini? Untuk teman-teman semua yang masih bingung boleh bertanya. Kita ada 2 pilihan jawaban tadi nih. Menarik itunya, apa namanya? Karena ada perbedaan ini menarik. Jadi punya 2 opini gitu ya. Iya, Jadi buat masukan saya juga, oh iya begini ya, apakah ada, saya koreksi soal juga, salah yang mana misalnya begitu. Kalau kita punya perbedaan itu menarik. baik Ibu. Ya, untuk teman-teman semua, gimana ini? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang bingung? Atau kita lanjut ke soal nomor 3 nih pembahasannya nih sama jawabannya sama Ibu Dea. Oke, sepertinya kita lanjut Lanjut. Ibu ke pembahasannya nih Ya, Ibu. boleh Mas. Ya Ibu, Oke, silakan Ibu. di sini saya terima kasih untuk Bu Erni sama Pak Bambang tadi ya sudah membantu untuk menyampaikan opininya kenapa mereka menjawab pilihannya A ataupun D walaupun ada perbedaan di sini tadi saya bilang menarik. Kalau di sini saya bikin soal jawabannya itu adalah sama dengan Pak Bambang, defisit nutrisi. Kenapa? Karena betul juga tadi kata Bu Erni, kita sekarang menggunakan SDKI, kalau dia defisit nutrisi memang harus ada data yang menunjukkan tanda mayornya ya, yang menunjukkan bahwa ada penurunan 10% berat badan. Nah, di sini Bu, yang saya masukkan di sini datanya adalah dia pada saat pemeriksaan datang itu dirawat berat badannya itu 59,2 kilogram. Namun di sini saya tidak memunculkan
dia turun berapa kilo dari berat badan sebelumnya. Hanya saja di sini saya memasukkan data berat badan ideal gitu. Berat badan ideal ibunya itu harusnya 60 kilo gitu. Nah, dari data 60 kilo ini saya membuat bahwa itu terjadi ada penurunan sekitar hampir 10% penurunan berat badan. Sehingga di sini masalah keperawatan utamanya saya angkat adalah defisit nutrisi karena masalahnya adalah ibu kekurangan asupan zat gizi karena diawali atau disebabkan karena muntah, lalu tidak nafsu makan. Kemudian selain yang penurunan 10% tadi, nah data yang mendukung lainnya itu adalah adanya tanda konjungtiva anemis, pucat gitu. Nah, sedangkan kalau pemilihan nausea, mual muntahnya itu di sini tidak saya jadikan masalah utama, tapi dia bisa menjadi masalah keperawatan juga dengan nomor selanjutnya berikutnya. Kenapa? Karena biasanya kalau nausea itu menunjukkan bahwa adanya perubahan fisiologis pada ibu hamil. Namun dia bisa menjadikan masalah apabila sudah ibunya mengalami perubahan patologis. Nah, di sini datanya memang dia mual-mual dan selalu muntah di pagi hari, tapi tidak tergambarkan dengan jelas dia mual muntahnya itu apakah setiap hari berturut-turut, setiap paginya, kemudian berapa kali, apa yang dikeluarkan, dan segala macam. Nah, sehingga hanya tergambar yang lebih tergambar di sini untuk data penurunan berat badan, sama defisit nutrisinya. Kemudian untuk masalah tentang konstipasi di sini, ini sebenarnya kalau konstipasi itu pada ibu hamil juga merupakan perubahan fisiologis ya Bapak Ibu, karena adanya peningkatan atau pengaruh dari hormon progesteron. Tetapi biasanya juga bisa didukung dengan konstipasi ini bisa juga disebabkan karena tadi kurangnya serat dan cairan. Soalnya si ibunya ini kan nafsu makannya berkurang, lalu dia sering mual, muntah gitu. Lalu di sini ada juga masalah tentang gangguan rasa nyaman. Nah, kenapa tidak gangguan rasa nyaman? Karena kalau gangguan rasa nyaman ini bisa saja dia muncul, kita munculkan, tapi bukan untuk diagnosa utama. Gangguan rasa nyaman ini munculnya karena akibat dari gangguan konstipasi, sehingga si ibu ini pasti mengeluh perutnya mungkin tidak enak, kembung, dan segala macam. Lalu hipovolemia juga, kenapa tidak dijadikan diagnosa utama? Karena untuk data hipovolemia di sini kita kekurangan data baik yang subjektif maupun data objektifnya, sehingga tidak bisa kita tegakkan untuk diagnosa utama. Mungkin bisa saja dia terjadi hipovolemi gitu kan akibat dari mual muntah tadi, tapi kita harus perlu mengkaji lebih dalam lagi, ada nggak data penunjang lainnya yang bisa mendukung atau menegakkan diagnosa tersebut. Sama halnya dengan tadi masalah nausea. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan dan jawaban nomor 3 ya. Semoga teman-teman semua pada memahami nih ya soal nomor 3 ini ya. Ini Karena dia memang sih kadang-kadang soal hukum itu memang menjebak kita dan membuat kita bingung seperti ini Mas. Kayak tadi kan posisi Bu Erni dia bingung kalau nausea sama defisit gitu bla bla bla. Memang dua-duanya bisa muncul, tapi kadang kita lihat lagi, ini datanya lebih mengarah kemana ya, gitu. Ini yang buat soal datanya mengarah kemana. Nah, biasanya seperti itu kata kuncinya. oke. Itu. Baik Ibu, terima kasih Oke. atas Mohon izin CPT-nya. kalau diskusi Bu Dea. Boleh, Bu. Boleh, boleh. Oke, maaf ya. Iya, Bu. Kalau kita ketahui kalau pemakaian SDKI itu harus ada 80% ya dari Iya, data yang terutama yang mayor ya Bu. iya, Sedangkan Bu. untuk defisit nutrisi itu untuk subjektif itu sepertinya tidak ada data, cuma objektif saja yang menjelaskan bahwa berat badan itu menurun minimal 10%. Iya, Sedangkan di soal sepertinya tidak ada keterangan bahwa berat badan ibu itu menurunnya berapa persen. iya. Sedangkan untuk nausea kita kalau kita melihat SDKI itu di dalam subjektif sudah jelas ada mual, dia akan muntah, terus ada tidak mau makan itu kan berarti dia dan di kayaknya yang minornya juga ada pucat itu kan sudah masuk 80% di nausea. Sedangkan Iya, untuk defisit nutrisi dia tidak masuk ke dalam untuk masuk kriterianya karena datanya belum lengkap. Kalau kita tahu dulu kita menggunakan
Dungus atau Karpenito memang Nanda, iya, kita Nanda ya, iya, kita Nanda, pakainya ABCD gitu. iya. Mohon pencerahannya seperti apa? Ya, Oh terima iya, Bu. kasih. Ya, boleh. Oke, nanti coba saya lihat lagi kekeliruannya di mana, Bu, untuk apa namanya penggunaan SDKI dan segala macam. Karena kenapa saya tadi ngangkatnya defisit, saya memang patokannya dari yang ini 10% tadi gitu. Ada penurunan 10%. Memang di sini tidak tergambarkan, tidak saya sebutkan atau bunyikan bahwa oh ini mengalami penurunan. Memang di sini kurangnya harusnya ada berat badan sebelum dan sekarang sesudah. Yang ada di sini hanya data berat badan sesudahnya saja dari 59,2 kilogram. Memang harusnya di sini ada data sebelum sehingga ketahuan nih dia penurunannya berapa persen. Sedangkan atau tinggi badannya juga harusnya saya masukkan sehingga tergambar berat idealnya itu 60 kilo misalnya didapat dari IMT-nya. Begitu, Bu. Oh, nggih. Nggih, berarti tetap kita, maksudnya saya bingung juga maksudnya, Iya. sebab di mayor di mana defisit nutrisi cuma satu aja itu gejalanya, 10% dari penurunan berat Karena badan. Kalau apa itu namanya? nggak ada kan kita Karena kubur itu istilahnya. ya, karena defisit nutrisi itu kan sebenarnya dia tidak hanya memang yang paling pokok itu penegakannya adalah adanya penurunan 10%. Kalau tidak bisa itu nggak bisa kita ambil, palingan bisanya menjadi risiko, belum menjadi aktual. Tapi biasanya dia bisa terjadi defisit itu karena gejalanya juga mirip kayak manusia kan, diawali dengan dia tidak nafsu makan, dia ada mual muntah sehingga nutrisinya tidak terpenuhi, makanya dia mengalami penurunan berat badan gitu sebesar itu gitu Bu. Makanya tadi saya ngangkat defisit gitu, bukan hanya usianya saja. Baik, Ibu. Oke, meskipun data berat badan belum kita tahu bisa diambil ya Bu ya. Iya Bu, karena datanya di sini tuh apa namanya penyebab dia dari kekurangan nutrisi atau defisit nutrisi itu karena diawali adanya mual, muntah, dia tidak nafsu makan sehingga tidak ada asupan. Asupannya berkurang. Mungkin bukan tidak ada tapi berkurang masuk keluar sehingga dia mengalami penurunan berat badan. Nah, bisa jadi juga dia terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi kan, namun data dehidrasinya tidak saya munculkan di sini gitu. Oke. Nah, kalau boleh saya membacakan ya Bu ya, dari Ya Bu. SDKI. Saya ngerti itu maksudnya, ngerti, Iya, tapi kan patokan kita ke SDKI memang iya dari Bu. dulu Nanda kita peralihan ke SDKI memang membingungkan untuk saya memang defisit nutrisi dengan ABCD itu masih berlakukah atau kita Iya Bu. patokannya memang murni untuk ke SDKI-nya gitu. Kalau saya Mohon izin juga Bu, kalau untuk memang setelah saya baca banyak di SDKI, beberapa kali saya baca untuk nyari masalah keperawatan yang berkaitan dengan keperawatan maternitas, biasanya banyak masalah keperawatan yang kurang. Artinya gini, masih lengkapan yang dulu kita pakai Nanda untuk keperawatan maternitas sehingga biasanya ada gejala-gejala pasien yang seperti apa di DKI itu tidak tersedia. Jadi biasanya kami juga kalau misalnya ada menemukan masalah tapi tidak ditemukan masalahnya di dalam rujukan dari SDKI masih menggunakan Nanda juga gitu Bu. Karena terus terang memang tidak lengkap kalau SDKI menurut saya ya, terutama untuk yang maternitas begitu. Tapi boleh ini kalau Ibu mau bantu bacakan yang SDKI tentang nausea. Oke, kalau saya bacakan untuk defisit nutrisi ya Bu ya, Ya, itu Bu. untuk gejala subjektif itu tidak tersedia. Nah, objektifnya berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Sedangkan untuk minornya, subjektifnya itu cepat kenyang setelah makan, kemudian kram atau nyeri abdomen, yang ketiga nafsu makan menurun. Untuk objektifnya itu yang minor, bising usus hiperaktif, otot mengunyah lemah, otot menelan lemah, kemudian mukosa pucat, sariawan, serum albumen turun, rambut rontok, diare. Nah, jadi melihat dari SDKI ini cuma ada nafsu makan yang menurun. Gitu, iya, Bu. sama berat badan ya, Bu. Berat badan 10% kan di soal ya. Belum jelas, Bu. Menurunnya 10% atau enggak. Ya.
Untuk Nosia itu kalau boleh saya bacakan di sini kalau Nosia itu untuk tanda mayornya subjektif ada mual, kedua merasa ingin muntah, tiga tidak berminat makan, sama aja nafsu makan menurun. Ya. Kemudian untuk objektifnya tidak tersedia. Berarti ini kan 100% sudah masuk di tanda mayor dari Nosia. Kemudian untuk minornya ada merasa subjektifnya ada merasa asam di mulut, sensasi panas dingin, Ya. sering menelan. Untuk objektifnya Objektifnya. saliva meningkat, pucat, diaporesis, tachikardi, dan pupil dilatasi. Dengan melihat mayor itu sudah 100% masuk ke tanda di nausea, Bu. Mohon pencerahannya. Oke. Ya, kalau mau lihat SDKI seperti itu ya silakan. Monggo Bu, Mungkin saya apa boleh namanya? menambahkan, Bu. Ya. Boleh, berdiskusi, silakan Bu. Pak Ya, Bambang. boleh silakan Ya. Pak Bambang. Saya pikir tadi yang disampaikan terkait dengan SDKI atau Nanda ya. Jadi memang kemudian SDKI kan tidak meniadakan Nanda. Ya. Jadi kata meniadakan itu menjadi kata kunci. Dengan adanya SDKI tidak meniadakan Nanda. Tidak meniadakan. Bahwa, Ya, betul. iya, tidak meniadakan bahwa teori-teori tentang gangguan kebutuhan nutrisi, salah satunya yang di sini disebut dengan defisit nutrisi, itu salah satunya bisa ditegakkan dengan ABCD, itu jelas. Betul. Jadi kalau Karena melihat dari kalau melihat dari data ini sudah cukup jelas, Bu. Kalau di nausea itu kan mual. ya, Ya, kalau vomitus itu muntah. Nah, entah ya. data di makalah nomor 3 ini bunyinya kan bukan ingin muntah, Bu. Tapi Ya. sudah selalu muntah. Kata selalu berarti sudah terjadi, aktual itu. Ya. Itu pertama itu. Yang kedua, kemudian data itu diperkuat ya. Kalau kita bicara ABCD diperkuat dengan orang tidak mau makan, kemudian mual-mual, otomatis kan masalahnya di nutrisi ya, Bu. Otomatis secara tidak langsung dalam waktu beberapa lama maka akan berdampak terhadap HB-nya. Ya kan tadi kelihatan tuh turun. Sudah kita nggak tahu misalnya berapa sih pucat itu, apakah identik dengan HB turun kita juga belum tahu ya. Kemudian konjungtiva anemis ini kan mengarah ke HB mestinya mulai turun. Terus kemudian mukosa bibir juga mulai kering lah. Perlu kita sampaikan, Bu, ketika kita bicara antara nausea dengan defisit nutrisi, kita bicara tentang definisi operasional. Ketika kita bicara nausea itu definisi operasionalnya adalah perasaan tidak nyaman. Ya. Jadi tolong diperhatikan, perasaan tidak nyaman. Tetapi kalau nutrisi itu asupan nutrisi tidak cukup. Yang masuk. Ya. Ya. Jadi kalau kita melihat data di sini itu lebih ke asupan nutrisi yang tidak, bukan perasaan yang tidak nyaman. Ya. Nah, jadi kami melihatnya di sana sih. Jadi ini kalau kita bicara tentang perbedaan tentang defisit nutrisi sama nausea sudah semakin lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, Bu Erni. Memang maksud saya itu seperti itu, tadi juga sempat saya katakan bahwa saya setelah baca-baca SDKI, sudah lama saya baca, maksudnya selama kita penggunaan SDKI, saya kaji, setiap kita menemukan, kita bedah SDKI, itu kalau untuk keperawatan maternitas, memang bisa saya akui bahwa itu kurang lengkap, Ibu. Jadi kadang-kadang kami masih menggunakan data Nanda. Contohnya seperti ini, ada kadang-kadang ini tidak mengarah ke yang disarankan oleh SDKI, tapi lebih mengarahkan ke yang masih penggunaan Nanda seperti itu. Banyak yang tidak bisa, makanya tadi benar kata Pak Bambang, walaupun sekarang kita menerapkan SDKI, tapi tidak dilarang untuk masih menggunakan Nanda Diknok, begitu Bu. Yeah, terima kasih. Memang kalau saya melihat dari S3 itu memang saduran dari Nanda juga. Tapi kita kan tergantung kita. Mau kita itu, saya berpendapat, kita itu mau berpatokannya kemana pedomannya. Kalau kita patokannya ke S3 sebagai yang sudah dibuat oleh PPNI, berarti kita harus memang mengikuti apa yang menjadi patokan di SDKI. Di perawatan pun banyak memang yang tidak sesuai dengan yang kita mau, maksudnya yang dulu ada di Nanda. Kemudian kalau untuk di sini kan jelas ada defisit nutrisi, berarti kan SDKI. Kalau dulu Nanda kan nutrisi kurang dari kebutuhan kalau nggak salah. Berarti kan kita harus membedakan, oh ini nih di SDKI berarti di sini nih di Nanda, kan harus seperti itu. Kebutuhan nutrisi yang kurang kalau nggak salah, bukan defisit nutrisi bunyinya.
iya gitu. baik. Kalau kita memang memakainya Nanda. Iya, Kalau iya. pakai SDKI berarti divisi nutrisi. Mungkin sebagai diskusi aja. Terima Iya, iya. kasih ya, Bu. Ya, makasih juga Bu Erni, sama-sama. Nanti akan kita evaluasi lagi. Ya, terima kasih Bu Erni sama Pak Bambang dan terima kasih juga Bu Dea. Ya, untuk soal nomor 3 semuanya sudah pada jelas ya, yang dipertanyakan oleh Bu Erni dan dipertanyakan juga sama Pak Bambang dan dijelaskan sama Ibu Dea. Ya, sudah jelas ya teman-teman semua ya, Bunda-bunda. Ya, gimana Bu? Kita bisa lanjut ke soal nomor 3 Boleh? Ibu? Ya, ya. Soal nomor Oke, 4 Ibu. boleh. Oh, iya, boleh. Ya, kita lanjut ya Ibu ke soal nomor 4. Dimulai dari sekarang Boleh. ya. Saya Ya. hitung 3, 2, 1. Soalnya sudah tampil. Ya, bisa langsung menjalankan teman-teman, mudah-mudahan semua. Oke, teman-teman semua, bunda-bunda semua, bapak-bapak, ya, soal nomor 4 akan habis. Segera saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Boleh bunda-bunda teman-teman semua, bapak-bapak menjawab soal nomor 4 di kolom chatnya. Ya. Bunda Rines baru gabung ini ya. Iya Mas, baru pulang dari pesta. Oke, baik Bunda. Ya, bisa langsung menjawab nih untuk teman-teman semua soal nomor 4. Ya, belum ada menjawab ini. Sedang baca soal kali, Mas. Masih membaca. Oke. Ya, gimana nih teman-teman semua? Pak Bambang, sudah ada jawabannya soal nomor 4? Bunda Rines, Bunda Erni. Oke, diawali lagi nih sama Pak Bambang. Jawabannya. Untuk teman-teman lain gimana soal nomor 4? Sudah paham kah dengan trip and tripnya nih? Soal-soal hukum? Ayo, bunda-bunda. Masih bingung kah dengan soal-soal? Ya, gimana Bunda Rines? Bisa bantu menjawab Bunda Rines soal nomor 4 Bunda Rines? Halo? Ya Bu, gitu ya. Ya, Ya, ada terdengar ya yang Bu suaranya sudah, Bu? ya kedengaran, ada yang bisa itu membantu untuk kita diskusi soal ini. Ya, untuk Pak Bambang bisa bantu menjawab soalnya kenapa pilihan yang C? Bisa bantu menjelaskan? Saya belum begitu menguasai, Pak. Namun kami sebenarnya ada hal yang menjadi kata kunci, tapi saya masih ragu ya, Pak. Persalinan Provaginam 1 jam yang lalu dengan TFU itu loh, Pak. Ya, ini saya masih belum paham. Tinggi Apakah fundus uteri, Pak. ya betul. Tadi kan persalinan Provaginam 1 jam yang lalu ya, Bu. Tetapi TFU-nya ditemukan setinggi Tinggi pusat. pusat. Maksud saya itu ya. Uterus Ya. teraba keras. Lah, yang jadi problem bagi saya ini akralnya dingin, ada pendarahan. Ya. Nah, terpasang infus RL. Berarti kan ini ada masalah lah. Ya. Saya tidak menguasai sekali, tapi saya lebih agak sedikit gambling nih Pak. Saya jawab Iya. E saja. Oke Pak Bambang. Mohon maaf Terima Pak. kasih. Ya, Iya, mohon maaf Pak ya. Bambang. Kurang menguasai konsep tentang materialitas Bu. Persalinan. Terima Iya, kasih. Ya, Ya, terima kasih. nggak apa-apa Pak, makasih. Ya, ini Teman yang untuk lain mungkin. Bunda Rines ini jawabannya ini Bunda. Bisa bantu menjelaskan Bunda? Kenapa alasannya pilih yang A? Soal nomor 4.
yang saya ambil kata kuncinya ini kan uterus teraba keras, akral dingin. Jadi biasanya sih kita melakukan massage atau pijatan pada fundus untuk intervensi yang akan bisa kita lakukan pada kasus pasien tersebut gitu, Mas. Oke. Oke, baik. Makasih Bu Darides ya. Untuk Kak Rianti nih sama Kak Siti bisa bantu menjelaskan ini Pak Bambang sama Bunda Rindes ini yang selalu absen. Bunda Erni ini. Ya untuk teman-teman lain nih, kalau masih bingung bisa menanyakan ini supaya nantinya pas lagi menghadapi soal-soal uji kompetensi tidak bingung ya. Semoga pada memahami semua nanti ujian-ujiannya. Ya, apa sudah jelas? Apa kita langsung Sudah? ke ini ke penjelasannya Ibu ya? Baik Ibu. Ya, boleh. Oke. Mohon izin teman-teman, Bapak Ibu, di sini soal yang saya buat itu kunci jawabannya adalah tindakan keperawatannya yang harus kita lakukan. Ini tindakan keperawatan artinya yang dilakukan oleh perawat gitu ya. Itu dengan membantu memberikan posisi Trendelenburg, di mana kasus ini kan menunjukkan bahwa ada tanda-tanda terjadi perdarahan postpartum gitu. Setelah dia 1 jam melahirkan, artinya itu masih masa observasi. Setelah melahirkan, 2 jam setelah melahirkan itu masih di tahap observasi gitu kan. Jadi selama 1 jamnya itu ada tanda perdarahan sekitar 500 mili. Nah, terpasang infus RL gitu. Nah, berarti biasanya kalau sudah terpasang dengan infus RL artinya sudah ada instruksi dari dokter. Makanya kita memberikan terapi penambahan cairan seperti itu. Namun tindakan dari keperawatannya ini apa yang perlu kita lakukan di sini? Kenapa ditambahkan memberikan posisi Trendelenburg itu untuk membantu yang tujuannya untuk meningkatkan aliran darah dari otak ke jantung sehingga yang tadinya dia banyak kekurangan darah bisa membuat peredaran darahnya atau tersuplai dengan baik lagi karena di sini kan sudah ada teraba akralnya dingin gitu, kemudian tekanan darah juga turun kan sekitar 100/70 gitu, lalu suhunya di sini meningkat. Nah, kalau misalnya diberikan pijat pada fundus itu biasanya mohon izin, biasanya pijatan fundus itu atau masas uterus itu kita berikan apabila kita periksa ditemukan uterusnya lembek atau kontraksinya kurang baik sehingga dilakukan masas agar merangsang terjadinya kontraksi dari otot-otot dinding miometrium. Nah, di sini data uterusnya itu keras artinya tonus otot uterusnya itu baik sehingga kita mencurigai perdarahan ini munculnya dari mana, bisa jadi munculnya karena ada jaringan yang tertinggal sehingga pada saat pemeriksaan TFU-nya itu masih setinggi pusat harusnya. Kalau dia sudah 1 jam itu bisa saja sekitar 1 jari di bawah pusat atau 2 jari di bawah pusat. Nah, ini curiganya itu karena di sini tidak ada data kan, yang data menunjukkan pemeriksaan itu perdarahan sumbernya dari mana. Nah, ini bisa mencurigai bahwa perdarahannya itu bisa jadi karena ada jaringan yang tertinggal ataupun bisa jadi karena perdarahan dari robekan jalan lahir atau adanya kelainan pembekuan darah pada si ibu gitu. Jadi makanya di sini saya menentukan tindakan keperawatan yang dilakukan itu adalah posisi Trendelenburg. Nah, kenapa tidak melaporkan ke dokter penanggung jawabnya? Karena kalau dia biasanya, setahu saya kalau sudah terpasang infus itu, biasanya dokter sudah tahu sehingga disuruh diberikan terapi cairan. Kemudian kalau untuk injeksi argometrin itu juga biasanya kan kolaborasi. Kalau sudah dilaporkan biasanya dokter juga menyarankan untuk pemberian injeksinya apa saja. Nah, yang sekarang yang diminta itu adalah tindakan dari kitanya apa yang harus kita berikan gitu. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas penjelasan soal nomor 4 ya. Gimana ini untuk Bunda-Bunda, Pak Bambang, Bunda Rines sudah jelas kah Udah penjelasannya? Mas. Oke. Ya, sebelum saya lanjut, mohon izin ya Bu Dea. Ya, Mas. Ya, saya minta waktunya sebentar ya Bu. Boleh. Ya. Untuk teman-teman semua, Bunda-Bunda semua yang untuk kelas Voko 2
terakhir besok ya pertemuannya di hari Jumat. Bila mana kakak-kakak, bunda-bunda ingin melanjutkan ke pokok 3, bisa tinggal menambah saja biayanya yang tertera. Sebelumnya apakah sudah dijelaskan sama Mas Adi atau Mas Cayo, Mas Alvin? Sudah Mas, kemarin Sudah. udah dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Iya, Mas. Oke, soalnya saya akan tampilkan dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, soal nomor 5 saya hitung mundur akan segera habis ya. Mudah-mudahan semua teman-teman, bapak-bapak ya. 3, 2, 1. Bisa langsung menjawab untuk teman-teman semua, bunda-bunda, di soal nomor 5-nya di kolom chat. Ya. Pak Bambang C, Bunda Eri C, Kanur Wahyuni, Karines, Karita. Ya, untuk penjelasan nomor 5 ini saya pengen tanya ini sama Karita, bisakah? Ya, Apa yang pilihannya jawabannya C beda. supaya Orangnya ganti-gantian yang gitu lain ya? lagi. Iya. Iya. Ya, untuk Karita ini atau Kak Siti, Kayanti, Kanur Wahyuni ini bisa bantu menjelaskan kenapa pilihannya C? Kak Dora? Ya, kalau misalkan ini langsung dinyalakan aja mikrofonnya. Ya, atau Pak Bambang lagi deh, nggak apa-apa Pak Bambang bisa bantu menjelaskan Pak Bambang atau Bunda Rines. Ya, saya coba ya Pak. Sebenarnya Oke, bukan masalah jawabannya A, B, C, D, tapi ada kata kunci Pak, yaitu non-maleficent. Prinsip Ya, non-maleficent itu artinya kan prinsip etik yang tidak merugikan. ya, Ya, non-maleficent artinya ketika kemudian kita melakukan tindakan-tindakan, kalau melihat dari jawaban-jawaban yang A, B, C, D, E, itu kan bukan dia merugikan, tidak sih, sepertinya kurang begitu tepat. Nah, ya. jadi kata kuncinya kami ambil dari prinsip non-maleficent tadi Pak. Terima kasih Pak. ya terima kasih Ya. Pak Bambang. Ya, Kasih, Pak. untuk Bunda Rines bisa bantu menambahkan nih kenapa alasannya pilihan C atau ada kunci jawaban yang lain? Pas yang dibilang Pak Bambang tadi, Pak, kita ambil kunci perawat menggunakan prinsip non-maleficency. Nah, kalau kita melakukan prinsip non-maleficency kan itu berarti tidak merugikan konsumen yang akan kita lakukan sesuatu tindakan. Nah, makanya dari jawaban yang 5 ini yang lebih menonjol ke sana, kita ambil C, Pak, memasang infus dengan memperhatikan prinsip steril dan hati-hati. Itu, Pak. Baik, terima kasih Bunda Rines. Ya, untuk bunda-bunda lain nih, teman-teman lain, bapak-bapak lain, bisa bantu menjelaskan nih kenapa pilihan yang C atau yang masih bingung, masih ada waktu nih untuk bertanya dari soal nomor 1 sampai nomor 5 Ya, Kak, sama saya Ibu coba. Dea boleh. Oke, silakan Kak. Di sini ya seperti yang bilang Pak Bambang, perawat harus menggunakan prinsip non-malefisien. Non-malefisien di sini kan artinya tidak merugikan. Sementara di optionnya yang pertama, melakukan pemasangan infus secara adil, ini termasuk justice. Yang B, siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini juga menurut saya ini justice. Ya. Yang Oke. C,
memasang infus dengan memperhatikan prinsip steril dan hati-hati. Nah, ini dia termasuk dia ke non malefisien. Sedangkan yang Ya. D menjanjikan ini apa ya? Menjanjikan menepati janji fidelity. Ya. Sedangkan yang E kalau jujur dia itu veracity. Jawaban saya yaitu C, memasang infus dengan memperhatikan prinsip steril dan hati-hati. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dora. Ya. Untuk teman-teman lain gimana ini? Sudah jelas? Atau kita lanjut ke pembahasannya ini soal nomor 5 sama Bunda sama Ibu Dea? Ya, boleh. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, memang di sini betul sekali kata kuncinya itu adalah prinsip nol malefisiens pada saat pemasangan infus ataupun kalau ada soal lain intinya dari prinsip etik apa yang harus ditampilkan gitu oleh perawat atau akan yang dilakukan oleh perawat gitu. Nah, pertanyaannya kan tindakannya seperti apa bentuk dari tindakan non malefisien. Nah, untuk itu artinya kita teman-teman harus menguasai atau memahami maksud atau makna dari setiap prinsip etik tersebut. Misalnya non efisien sudah tahu itu tidak tindakan yang tidak merugikan orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Nah, bentuk tindakannya seperti apa sehingga tergambar di dalam setiap option tersebut. Nah, bentuk tindakannya itu adalah memasang infus dengan memperhatikan prinsip steril dan hati-hati sesuai dengan SOP karena kita mencegah nih untuk terjadinya sesuatu yang bisa merugikan pasien. Kemudian kalau misalnya pilihannya siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan, itu bisa masuk ke justice ataupun beneficence, sesuatu tindakan yang untuk membantu orang lain. Kemudian kalau menjanjikan itu benar tadi masuknya ke fidelity dan menjelaskan secara jujur ataupun secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, entah itu tentang kondisi pasien ataupun tentang bagaimana SOP yang akan diberikan. Nah, itu bagian dari prinsip etik veracity. Jadi poinnya di sini adalah kita harus memahami makna dari setiap prinsip etiknya karena setiap option yang ditampilkan pada soal yang bentuknya seperti ini adalah kita menunjukkan atau mampu menunjukkan mana sih bentuk dari tindakan tersebut. Seperti itu, Mas. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasan soal nomor 5-nya. Ya, untuk teman-teman bunda-bunda semua, gimana ini dari soal nomor 1 sampai nomor 5? Apakah masih ada yang ragu dan ingin ditanyakan nih? Mumpung masih ada waktu sedikit sama Bu Dea, boleh langsung ditanyakan? Atau sudah jelas semua untuk teman-teman semua, bunda-bunda? Oke, paham ya Pak Bambang ya. Untuk teman-teman semua gimana? Paham semua ini? Nah, jelas. Oke. Ya Ibu, Ya, sebelum kita baik. sebelum mengakhiri kelas hari ini ada ini dulu ya kata-kata untuk penyemangat nih Ibu untuk bunda-bunda sama teman-teman semua ini Bapak-bapak Ibu untuk menghadapi soal-soal uji kompetensi nantinya Ibu. Ya, baik. Sebelumnya saya cuman ingin mengingatkan buat teman-teman, terutama buat teman-teman rekan-rekan yang mungkin baru lulus ataupun sekarang akan menjelang kelulusan, yang artinya mungkin selama ini masih kurang banyak membedah soal gitu ya, kurang banyak mengerjakan soal. Intinya pelajari tips and trick bagaimana cara mengerjakan soal UKOM. Karena kalau bagi saya dulu mengerjakan soal hukum itu kuncinya adalah kita mampu mencari kata kunci itu yang pertama. Setelah kita tahu kata kuncinya, itu untuk membantu kita agar tidak gampang terkecoh dari kasus-kasus yang ditampilkan. Karena biasanya kasus yang ditampilkan itu tidak ada kaitannya dengan pertanyaannya, sehingga itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, jangan sampai terkecoh. Kalau terkecoh, itu membuat kita menghabiskan waktu pada saat membaca soal. Lalu temukan soal-soal yang menurut kita lebih mudah, itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk pilihan jawabannya ingat selalu bahwa pilihan jawaban soal hukum itu rata-rata kebanyakan bentuk pilihan jawabannya yang
pilihan opsional yang ada ditampilkan itu bukan mencari mana yang benar, tapi biasanya lebih banyak mencari yang mana yang paling tepat, biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk kalimat penutup saya terakhir, mohon maaf apabila pada sesi bimbingan kita malam ini ada yang kurang dari penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin teman-teman silahkan bisa mencari juga dari sumber-sumber yang lain, tidak apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dan sudah mau membagikan juga pengalamannya, opininya malam hari ini, agar semuanya kan tujuannya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu. Terima kasih juga Mas yang sudah memandu kegiatan malam ini. Oke, terima kasih Bu Dea. Ya, sama saya izin live ya. Ya, Ibu Dea, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, selamat malam Bu Dea, sampai istirahat ya. Untuk teman-teman semua, terima kasih telah masuk grup dan mengerjakan soal-soal ya. Untuk asesmennya nanti saya kirim di grup ya. Oke, untuk yang ingin melanjutkan kegiatannya boleh live Zoom ya. Terima kasih.